kita patahkan keajaiban itu. Jangan kita patahkan hope dari beliau itu. Jangan kita patahkan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah warganet mengecam ramalan Rara Istiati Wulandari, di mana ia sempat viral sebagai pawang hujan MotoGP Mandalika yang meramal kondisi putra Ridwan Kamil Emeril Khan. Kecaman bermula dari pernyataan Rara yang memprediksi Eril bakal ditemukan dalam kondisi meninggal dan jasadnya ditemukan pukul 8 waktu setempat. Ia menyampaikan prediksi itu berdasarkan ramalan yang dibaca lewat kartu tarotnya. Atas ramalannya, Rara dihujani berbagai komentar dari warganet, bahkan namanya pun sempat bertengger di trending topik Twitter. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia meminta masyarakat tidak percaya praktek perdukunan dan menghimbau kepada para dukun agar tidak membuat gaduh. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah. Pada hari ini kita mendiskusikan yang sangat krusial sekali dalam perjalanan kita bersama, berbangsa, bernegara, serta beragama di negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Mengapa? Karena kita bernegara sudah ada aturan mainnya yang harus kita sepakati bersama. Ada pakem-pakem yang tidak bisa dirusak. Ada sesuatu yang bisa disiasati, ada sesuatu yang bisa dinegosiasi, ada sesuatu yang bisa dimusyawarahkan dan dimufakatkan. Dimusyawarah untuk mencapai mufakat maksud kami. Oleh karena itu, mari kita berdewasa dalam beragama, bernegara dan berbangsa. Hilangkan egoisme kita. Sebagaimana biasa, kami membacakan satu kata, dua kata, atau satu kalimat atau dua kalimat dari kitab ini agar ada sinergi dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atahullahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kami ulangin. Wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Bil makna adalah Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu kekuasaan, sesuatu ilmu hikmah yang mengetahui sebelum yang terjadi. Itu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang dipilih dikehendakinya sesuka hati Allah. Namun tidak semua hamba Allah yang bisa mendapatkan ketiban pulung seperti itu. Khusus para nabi, waliullah, arif billah, para mursyid-mursyid yang sudah dikehendaki Allah tentunya. Dan itu pun memakai konsep yang beretika, memakai aturan yang sudah baku. Pada wali-waliullah Allah berikan kelebihan-kelebihan yang beliau-beliau ini memahami yang belum terjadi. Ada ilmu itu dan memang nyata adanya. Hanya saja tadi kami katakan, itu hanya untuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu ketika seseorang mendeklar menjadi seorang waliullah, maka patokannya syariat Islam. Itu sudah baku dan tidak bisa diotak-atik. Yang dikatakan waliullah adalah orang yang tetap mengerjakan syariat Islam.
tetapi dia mempunyai kelebihan, memiliki karomah yang insya Allah diridai Allah. Namun juga beliau para waliullah tidak pernah mempertontonkan karomahnya, ya, tidak pernah mempublikasikan sesuatu yang sifatnya rahasia. Itulah ciri khas waliullah. Salat 5 waktu tetap dikerjakan, puasa tetap dikerjakan, naik haji tetap dikerjakan, zakat tetap dikerjakan. Semua dikerjakan sebagaimana yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kembali dengan fenomena yang ada baru-baru ini, tanda petik, untuk saudara atau saudariku yang ahli dalam meramal apapun itu, kita hormati kemampuan kalian semua. Tapi kalau kalian berbasiskan Islam, harus tahu pakemnya, Al-Quran, ya, hadis, ijma ulama dan qiyas. Itu pakemnya nggak boleh dilanggar. Namun kita harus pahami juga, kita hidup berbangsa, bernegara dan beragama punya aturan main yang harus kita sepakati bersama. Janganlah terobsesi ingin viral, janganlah terobsesi ingin dikenal oleh publik. Anda biar dibilang jago meramal se-Indonesia atau sedunia, tapi Anda mengorbankan perasaan orang. Kasus Bapak Ridwan Kamil ini sangat menyayat hati kita bersama. Cobalah ada di posisi beliau. Beliau orang cerdas, orang intelektual, orang bertakwa insya Allah, orang beriman insya Allah. Beliau sangat kekeh dalam beragama Islam dan tauhidnya. Tapi juga beliau manusia, beliau tahu betul bagaimana nasib anaknya di kemudian hari. Karena kasus orang yang hanyut, kasus orang yang tenggelam, itu sudah final. Jarang 1001 yang betul-betul bisa selamat lahir batin. Beliau sadar itu, beliau mengerti betul. Tapi beliau sebagai manusia tetap berharap ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak beliau. Jangan kita patahkan keajaiban itu. Jangan kita patahkan hope dari beliau itu. Jangan kita patahkan harapan dari Bapak Ridwan Kamil yang ingin anaknya selamat. Walaupun intelektual beliau, alam bawah sadar beliau sadar betul itu mustahil, tapi beliau tetap berharap. Karena apa? Itulah ajaran Islam. Kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berpasrah saja. Terus berusaha sampai hasil yang menentukan keputusannya. Barulah kita berhenti dan bertawakal kepada Allah. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Ini kepada saudara-saudariku yang ahli dalam meramal. Cobalah lebih dewasa lagi dalam mengimplementasikan ilmu Anda. Janganlah Anda sesuka hati Anda, ya, meramal nasib orang, lalu Anda mempublikasikan ke publik. Kasusnya dilihat juga, jangan semua case disamaratakan. Case-nya Bapak Ridwan Kamil, case perasaan, kasus yang membatin, kasus yang masuk ke dalam jiwa. Jangan sampai membuat luka seseorang, jangan sampai memutuskan harapan orang. Artinya profesional lah. Silakan Anda meramal nasib orang, tapi jangan dipublikasikan. Cukup Anda dengan teman-teman Anda saja meramal untuk biar diakui eksistensi Anda oleh teman-teman Anda atau murid-murid Anda. Itu sah-sah saja. Tapi ketika sudah Anda publikasikan ke YouTube, ke media sosial, itu melanggar aturan, melanggar etika. Apalagi case-nya Bapak Ridwan Kamil sangat amat memilukan. Jangan membuat orang lain terluka, jangan membuat orang lain menderita. Oleh karenanya kami menghimbau kepada saudara-saudari kami yang jago dalam meramal. Silakanlah, itu namanya kita hidup di Indonesia yang berideologikan Pancasila, mengakui hal-hal seperti sebagai budaya, sebagai aset bangsa. Tetapi itu tadi, pakailah etika profesi, profesionallah menjadi peramal yang handal. Gunakan moral kita, karena Pancasila mengajarkan kita wajib bermoral sebagai masyarakat. Itulah kenapa ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini moralitas. Ya, kita harus punya sisi manusia kita dan kita harus beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil terhadap nasib orang lain. Kita harus beradab terhadap kehidupan orang lain. Kita harus punya sisi sensitif terhadap sisi manusia orang lain. Mari kita sudahi konflik ini. Tolong para bapak, ibu yang ahli dalam meramal, sudahi. Jangan buat kegaduhan di atas penderitaan orang lain. Hanya ingin diakui, hanya ingin viral. Jangan mengejar popularitas dan mengorbankan penderitaan atau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Auzubillah, subhanallah, auzubillah, barakallah, walhamdulillahirabbil alamin.